kajian Islam. Hasilnya adalah diberikan oleh Allah karunia yang tiada batas. Makanya manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Adapun hasil urusan siapa? Urusan Allah. Kita diperintah fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah, wadhkurullaha katsira, tapi jangan lupa hukum Allah. Ingat Allah, berzikir kepada Allah, baik lisannya, hatinya, ataupun perbuatan. Artinya dalam usaha itu jangan melanggar syariat. Maka Allah akan memberikan kemenangan. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan diberikan oleh Allah kemenangan. Kalau bahasa kita, kesuksesan. Sukses dunia. Demikian pula sukses akhirat. Nah, sa'i yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah haji dan umrah tidak lain adalah napak tilas perjalanan ibunda siapa? Hajar. Kalau menurut sejarah, dulu mana sa'i dengan tawaf? Dulu mana sa'i dengan tawaf? Dulu sa'i. Tapi ibunda Hajar dulu tidak sa'i, tapi melakukan usaha. Sementara kalau lihat sekarang, dulu mana ibadah haji atau umroh? Contoh umroh lah. Rukunnya dulu mana? Tawaf dengan sa'i. Dulu tawaf. Ketika ibunda Hajar dari Safa ke Marwah sampai 7 kali, Ka'bah sudah ada atau belum? Belum. Jadi tidak harus urut sesuai dengan kronologi kejadian. Tapi Allah tetapkan itulah yang diikuti. Kalau sekarang kan tawaf dulu baru apa? Baru sya'i. Dan ibunda Hajar berhenti di saat berada di mana? Di Marwah sampai kepada hitungan ke-7. Karena beliau mendengarkan sesuatu, karena Allah memperdengarkan sesuatu kepadanya, sehingga dia berhenti dan dia berharap kiranya datang pertolongan dari Allah. Ternyata benar. Malaikat Jibril sedang menggali sumur Zamzam. Coba seandainya Allah tidak memperhentikan ibunda Ismail, tentu dia bisa jadi akan tetap setelah dari Marwah lagi kemana? Safa, dari Safa ke Marwah lagi. Kalau itu kita ikuti mungkin sampai 10 lebih. Capek enggak? Hikmahnya cukup sampai 7. Dan kita menapak tilasi perjalanan itu sebagai apa? Sebagai syiar-syiar Allah. Untuk mengikuti perjalanan orang-orang soleh. Supaya kita ini ingat akan suri toladan mereka terhadap kita. Makanya ketika sa'i jangan lupa, begitu menjelang bukit Safa kita ucapkan innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Di awal dikatakan sesungguhnya antara Safa dan Marwah terdapat tanda-tanda syiar-syiar Allah. Makanya kalau syiar Allah jangan ucapkan selain daripada syiar Allah, syiar Islam. Jangan antara Safa dan Marwah syiar yang lain, Pancasila. Ada enggak? Itu bukan syiar Allah. Antara Safa dan Marwah itu ada syiar-syiar Allah. Min sya'airillah. Jangan nyanyi-nyanyi. Nyanyi apa itu? Pura-pura nggak tahu ente ini. Di sana tempatnya berzikir. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Kemudian malaikat berkata kepada ibunda Ismail Hajar. Apa kata malaikat kepada ibunda Hajar dalam kondisi asli atau menyamar ini? Asli. Menakutkan dong. Atau takut manusia kan melihat orang bersayap? Ibunda Hajar didatangi atau berdialog dengan malaikat. Kata malaikat, janganlah kalian takut ditelantarkan. Karena di sini adalah rumah Allah, kata malaikat kepada Hajar. Yang akan dibangun kelak
oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Berarti ucapan ini hanya diketahui oleh siapa? Hajar. Ibrahim tahu nggak? Nggak tahu. Ismail tahu nggak? Nggak tahu. Kalau seandainya tahu, Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih Ismail, tentu dia nggak khawatir. Kenapa? Karena Jibril mengatakan nanti anak ini akan membangun Ka'bah di tempat ini. Berarti nggak mati dong. Ini menandakan Ibrahim tidak tahu. Ismail pun masih bayi. Nggak tahu apa yang diucapkan malaikat Jibril. Bisa jadi ucapan ini tidak sempat disampaikan kepada keduanya. Atau memang Allah menghendaki tidak menyampaikan kepada keduanya, kepada Ibrahim dan kepada Ismail. Keburu ibunda Ismail meninggal dunia, sehingga tidak sempat menyampaikannya. Dan memang itu skenario Allah agar tidak disampaikan. Kalau disampaikan, tentunya Ibrahim tidak merasa khawatir dengan perintah menyembelih anak. Padahal Ibrahim sempat ragu terhadap mimpinya. Makanya tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim masih ragu-ragu kan? Ini benar nggak perintah Allah? Barulah ketika tanggal 9 Arafah beliau meyakini betul-betul ini adalah perintah Allah. Yang mestinya awalnya di Mina, kemudian dia keluar dari Mina ke Arafah, setelah dari Arafah balik lagi ke Mina. Dan di Mina itulah kemudian Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Artinya melaksanakan perintah Allah yang kemudian Allah memberikan jalan keluarnya. Baik. Sungguh kata malaikat, dia anak ini akan membangun rumah bersama ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pada saat itu Ka'bah atau Baitullah posisinya agak tinggi dari permukaan tanah seperti bukit kecil. Jadi masih bakal pondasi. Yang apabila datang banjir akan terkikis dari samping kanan dan kirinya. Maka ibu Ismail Hajar terus melewati hidupnya seperti itu. Hingga kemudian lewatlah serombongan orang dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini yakni salah satu suku bangsa Arab Aribah, yakni Arab generasi pertama, generasi yakni yang hidup nomad, pindah-pindah tempat, yang mereka berasal dari negeri Yaman, dan mereka nomad, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka berdagang. Suku Jurhum ini melewati tempat itu, yakni dia melewati dari jalur Kada, lalu singgah di hilir Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung atau kawanan burung sedang terbang berputar-putar di atas lembah itu. Mereka berseru, burung ini berputar karena mengelilingi air. Padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Karena mereka terbiasa lewat di tempat itu. Pergi dari Mekah, pergi dari mana? Yaman, pergi ke negeri Syam. Dari Syam ke Yaman. Itu tempat dia. yakni lalu lalang. Akhirnya mereka mengutus satu atau dua orang untuk mendatangi tempat itu. Ternyata mereka menemukan air di sana. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air itu. Lalu mereka mendatangi air dan berkata, saat itu ibu Ismail sedang berada di dekat air Zam-Zam. Mereka berkata kepadanya, apakah kamu mengizinkan kami singgah bergabung denganmu di sini? Ibu Ismail pun berkata, iya, boleh. Tapi kalian tidak berhak memiliki air ini.
Kalau sekedar minta dikasih lah. Tapi memiliki sumur itu tidak boleh. Boleh kau tinggal di tempat ini. Mereka berkata, baiklah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak tinggal bersama-sama di sana. Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail, terbentuklah komunitas, ada rumah-rumah tangga di sana. Dan Ismail sudah beranjak belia. Dia belajar berbahasa Arab dari mereka. Kenapa? Karena Ismail bukan orang Arab. Ibunya orang Kipti, yaitu ras Afrika. Kipti, berkulit hitam. Ibrahim juga bukan orang Arab. Jadi blasteran antara Babylon sama Kipti. Jadilah Ismail. Ismail bukan orang Arab. Belajarlah Ismail bahasa Arab. Dan Ismail alaihissalatu wassalam diberi kecerdasan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang disenangi, dicintai oleh mereka, suku Jurhum. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari mereka. Yang tak lama kemudian, ibu Ismail meninggal dunia. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Hibban yang dinukil di dalam yakni kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebuah riwayat bahwasannya orang yang fasih pertama berbahasa Arab di kalangan bukan orang Arab yaitu Ismail. Bahkan lebih fasih dari yang Arab. Kata Nabi SAW, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyal bayyinah. Yang pertama kali lidahnya kental dengan bahasa Arab, yakni Ismail. Wa huwa ibnu arba'a asara sana. Dan ketika itu dia berusia 14 tahun. Tapi ingat, di sini peristiwa penyembelihan tidak disampaikan dalam hadis Bukhari itu. Kenapa demikian? Karena tentunya peristiwa penyembelihan itu terjadi jauh. Peristiwa perintah menyembelih Ismail itu jauh sebelum Ismail menikah. Kalau kita lihat tadi usianya, antara Ismail dan Ishak terpaut berapa tahun? 13 tahun. Ketika Ishak lahir, Ismail sudah berusia berapa? 13 tahun. Berarti ketika masih hamil Ibunda Sarah dikurangi setahun, berapa? Istri Nabi Ibrahim Sarah hamil Ishak kan? Hamilnya kurang lebih setahun. Berarti usia berapa? 12 tahun. Berarti kemungkinan besar peristiwa penyembelihan itu adalah yaitu sebelum Ismail usia 13. Kenapa? Kalau sudah usia 13 ada Ishak, tentu penyembelihan itu mudah. Artinya apa? Saya disuruh menyembelih anak pertama, toh saya masih punya anak kedua yaitu Ishak. Tentunya Nabi Ibrahim belum mendapatkan kabar bahwa dia akan punya anak dari Sarah. Berarti sebelum usia berapa? 13. Kalau sebelum usia 13, yang paling mepet berapa? 12 tahun. Kemungkinan terjadi peristiwa penyembelihan itu ketika Ismail usia 12 tahun. Saat Nabi Ibrahim belum punya anak yang bernama Ishak.
Bahkan belum punya anak, kabar tentang keberadaan akan lahir seorang yang bernama Ishak, gulamun alim, belum dikabarkan oleh malaikat. Sehingga Nabi Ibrahim merasa bahwa ujian ini sangat berat. Karena dia merasa bahwa ini adalah anak satu-satunya, harus disembelih. Maka dalam Al-Quran Allah mengujinya dengan ujian yang luar biasa. Bukan hanya Ibrahim, putranya pun diuji. Pada surah As-Saffat, ya di ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah Jalla wa Ala, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha dengan bapaknya Ibrahim. Anak itu sudah bisa diajak kerja usia berapa, Pak? 12 tahun sudah cukup? Kelas berapa kalau zaman sekarang? Kelas 6 atau kelas SMP. Bisa nggak membantu orang tua? Bisa. Sudah mumayyiz. Bahkan bisa jadi ada yang sudah balik sebelum usia 15. Zaman sekarang usia 12 ada yang sudah balik nggak? Termasuk antum ya? Dulu usia 12 tahun mungkin, tapi Allah tidak menjelaskan secara lugas usia berapa. Tapi Allah katakan, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup, yang jelas belum berusia 13. Karena ketika usia 13, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan kabar gembira tentang lahirnya anak dari Sarah yang kelak dinamakan Ishak. Maka Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami. Dia katakan kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni atbahuka. Sungguh aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu nak. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu hai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Aba, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Semoga kau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah bukti bahwa Ismail disebut oleh Allah dengan ghulamun halimun, anak yang sabar. Bukan hanya cerdas tapi sabar, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Coba kalau anak yang cerdas tapi tidak takwa, kenapa harus saya, Pak? Saya kan masih muda, Pak. Bapak aja yang sudah tua. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah usia berapa? Halo, 86 punya anak, tambah 12 tahun, berapa? 98 tahun, sudah tua enggak? Iya sudah tua. Kenapa enggak bapak saja yang disembelih? Itu jawaban cerdas tapi tidak soleh, tidak bertakwa, tidak sabar. Ismail diberikan oleh Allah kesabaran. Kecerdasannya sebanding antara intelektualnya dengan spiritualnya. Oleh karena itu jangan hanya sekedar kecerdasan intelektual atau mungkin kecerdasan emosional. Kajian Islam.